Economy, what is it? Digital economy. What is the meaning of economy, guys? Proses apa? Orang mendistribusikan atau memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa ya, economy, right? Oke, popsonnya apa aja kemarin? Petegece. Terus, what is it? Bedegece, right? Petegece, bedegece. Ini tonton Obama ini, guys. Harus serius ini. Alright, digital economy. Alright, lebih lagi digital economy. Oke, gitu ya. Alright, ekonomi digital. Kalau ekonomi tradisional kan ini guys ya, dulu pakai Tanah Abang, beli baju di Tanah Abang segala macam. Pakai ini dulu sorry ya, pakai grup dulu ya, yang di grup dibuka. Kita nontonin lagi. Belinya di Tanah Abang. Sekarang sudah digital, belinya di mana guys? Shopee. Di Shopee kayak gitu-gitu ya. Berarti gini ekonomi digital ngomongin kayak Shopee, and then Tokopedia, Bukalapak yang baru bangkrut kemarin nggak kuat ya. Kenapa bisa bangkrut Bukalapak guys? Nggak kuat ngapain dia? Nggak kuat bakar uangnya. Bakar uang itu maksudnya gimana? Iklan, promo, gratis ongkir, wajib nggak kayak gitu-gitu tuh? Iya. Misalnya belum masuk grup ya? Alright, oke, bentar. Ntar dulu, sir. Saya ngirim materi dulu ke Mr. Ferry sama Mr. ini ya. Mr. Siapa? Syafril. Siapa sir? Yusril. Yusril. Ngeliatin punyanya Mr. Yusril aja dulu. Kita ngebahas tentang what is it? Ekonomi digital. Gimana tadi guys? Sampai mana tadi? Kenapa dia nggak kuat Bukalapak? Nggak kuat karena dia kan ini ya konsepnya startup guys. What is the meaning of startups? Startup itu fokusnya di pertumbuhan cepat. Harus cepat dia. Jadi pendanaan dibakar lagi biar apa? Pangsa pasarnya. Dia mau meluaskan pangsa pasarnya. Kalau ditanya apakah Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu udah untung? Belum guys. Ntar kalau udah ada yang tumbang pada tumbang semua baru dia nyari klien sebanyak-banyaknya, habis-habisan untuk nyari klien sebanyak-banyaknya. Itu kalau startup, right? Makanya sekarang ada gerakan anti startup ya. Anti startup berarti yang nggak usah startup, ya udah orang mau beli ya harus pakai duit, harus bayar, nggak ada gratisan gitu ya, kayak konvensional biasa ya. Itu perdebatan juga itu mana yang paling bagus. Alright, digital economy, and then bawahnya guys the digital economy. Kurang semangat. Digital coba. Popsonya banyak petegece, ini letupannya petegece, bedegece, digital economy. Alright, mantap. Dari digital economy, alright, represent a transformative shift in the way businesses operate, right, and consumer engage in commerce. Oke, digital economy, ekonomi digital itu represent itu mewakili ya, representative, bla bla itu kan wakil ya kan. Represents a transformative itu perubahan, shift itu pergeseran ya kan, pergeseran transformatif ya kan, yang merubah in the way business operates, dalam cara bisnis beroperasi. Dulunya orang jualan itu harus ada tokonya, sekarang nggak harus ya. Itu merubah banget ya cara bisnis beroperasi, dan konsumen terlibat, cara melibatkan konsumen itu ya dalam perdagangan. Ngomong-ngomong tentang konsumen guys, if you want to build a business, pertama-tama itu konsumen harus di-aware dulu. Aware, corongnya tau nggak corong marketing itu? Pertama orang aware, tahu produk kita, baru dia penasaran beli. Setelah beli dia akan pakai terus konsumen. Kalau dia udah pakai terus, dia akan menjadi advokat. Advokat ngerti? Orang yang ngepromosiin produk kita. Kamu di sana aja, kursus di sana aja itu bagus. Itu namanya udah advokat. Pertama-tama dia aware dulu, tahu dulu, baru penasaran, nyoba sekali, terus dia nyoba lagi, cocok ya kan, terus dia ngomong ke orang-orang, itu namanya advokat. Ya, itu teknik kayak gitu udah dipakai para marketing ya guys ya. Ekonomi digital mencerminkan pergeseran transformatif dalam cara bisnis beroperasi dan konsumen terlibat dalam perdagangan. Right. Kalau Coca-Cola bisnis itu ini guys, dia tetap pakai billboard. They don't like yang kayak kita itu Instagram ads gitu. Nah. Dia karena dia fokusnya di awareness aja. Semakin orang aware itu akan top of mind-nya lebih bagus. Do you understand about top of mind guys in marketing? Top of mind. Gini aja, top of mind di manusia itu per produk ada 3. Mie instan, oke, sebutkan produknya. Indomie, sedap, Sarimi, terus nomor 4 udah susah nih disebutnya. 3 tadi disebut top of mind. Itulah kenapa Coca-Cola meskipun udah terkenal banget, dia tetap iklan terus.
karena dia menjaga top of mind-nya masyarakat. Soft drink langsung Coca-Cola kepikiran kita. Seluruh dunia mikir Coca-Cola. Nomor 1 malahan, ya kan? Itu yang bikin dia awareness-nya dikencengin gitu guys ya. They don't really care about Instagram ads like that. Cara marketingnya udah beda. Oke. Alright, the next, with the advance of internet and advanced technologies, traditional economic models have evolved right, to incorporate digital platforms. Advance, with the advance of internet guys. Advance itu kemunculan awal ya guys ya, kemunculan besar, baru mulainya itu namanya advance ya, muncul. Kalau muncul biasa aja appear, nongol, itu bahasa Inggrisnya nongol ya, appear. Kalau kemunculannya sesuatu yang besar, advance, use this one. Kalau kemunculannya pelan-pelan bertahap, itu namanya emerge ya. Makanya artis baru kayak Pamungkas itu disebutnya emerging artist, artis pendatang baru lah ini ya. Ya kalau udah sekarang mah udah terkenal dia. Dulu kan memang pendatang baru ya, Pamungkas, and then siapa itu yang lupa saja. Alright, Bernadia ya. The advance of internet, kemunculnya internet dan teknologi advance maju atau canggih ya guys ya, teknologi canggih. If you ask me about technology, what is the meaning of technology guys? Teknologi adalah alat apapun yang memudahkan manusia kerja. Bisa itu komputer, bisa itu HP, bisa itu roda, itu teknologi juga. Makanya kemarin waktu saya jelasin sejarah, ada topik sejarah teknologi, kok nggak komputer? Karena teknologi semuanya itu juga teknologi. Apapun yang memudahkan urusan manusia disebut teknologi, guys ya. Teknologi traditional economic, tadi gimana dengan munculnya internet dan teknologi canggih. Traditional economic model ekonomi yang tradisional kayak jualan langsung di pas Tanah Abang gitu ya, have evolved itu berkembang secara pelan-pelan, perlahan ya guys ya. Kalau cara cepat bahasa Inggrisnya revolusi gitu guys ya. Kalau evolusi itu perubahan bertahap ya. To incorporate, what is the meaning of incorporate guys? Incorporate is menyisipkan ya. Saya jelasin menyisipkan biar teman-teman gampang paham gitu. Guys, kalau vocabnya kita gampang paham ya, itu makainya gampang ya. Never say the words if you don't understand that. Jangan pernah bilang saya ingin melestarikan perusahaan saya. Lestari apa? Lestari artinya saya ingin berjasa bagi nusa dan bangsa. Nusa itu apa? Bangsa itu apa? You have to understand the words sebelum kamu pakai. Gitu guys ya. Nah ini tadi apa? Tadi nusa dan bangsa, penasaran nggak? Nusa itu pulau guys. Nusa itu pulau. Jadi Nusa Tenggara, Pulau Tenggara, wilayah Tenggara. Kalau bangsa, orang-orang yang punya bahasa sejarah dan budaya yang sama, itu bangsa. Yaman sama Arab Saudi itu satu bangsa ya? Iya, bahasanya kan sama. Cuman mereka beda negara. Negara adalah wilayah teritori yang ada perbatasannya itu disebut negara. Nah, sebelum kita pakai suatu vocab guys, harus paham dulu. Ini tadi incorporate, right? Cara makainya menyisipkan. Kalau saya bilang menyisipkan. For example, Mr. Ari pagi-pagi biasanya ngopi terus ke kursusan, ya kan? Saya mau menyisipkan jogging dong. Nah, jogging berarti menyisipkan. I incorporate jogging in my daily activity, menyisipkan, mengikut sertakan, gitu aja Ustaz gampangnya ya, menyisipkan. Okay, what is it again? Incorporate digital platform, telah berkembang untuk menggabungkan atau menyisipkan platform digital ya. Platform itu sarana ya, sarana digital kayak Twitter, Instagram dan segala macam. Okay, lanjut dulu. E-commerce has surged. Surge lawan katanya decline itu ya. Enabling consumers to purchase goods and services with unprecedented convenience and accessibility. Oke, e-commerce ya, perdagangan e-commerce ya, itu ya Shopee segala macam ya. Search sudah melonjak ya, melonjak. Kalau lawan katanya search itu decline. Decline. Ya, decline. Search sama decline. Search itu naik cepat gitu ya. Melonjak karena duitnya dihabis-habisin buat dibakar buat promo-promo segala macam ya. Oke, enabling consumer, enabling dari kata able guys, bisa, membisakan atau memungkinkan. Consumer ya para konsumen itu to purchase goods, untuk membeli barang ataupun jasa with unprecedented convenience. Kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Unprecedented is belum pernah ada sebelumnya. Kalau convenience itu nyaman guys. Nyamannya secara akses ya. Bukan nyaman secara saya beli kasur terus nyaman. Itu kalau kasur itu namanya comfort nyaman. Kalau convenience itu gampang didapat. Makanya Indomart sama Alfamart disebutnya convenience store. Bahasa Inggrisnya Alfamart, Indomart, convenience store. Toko nyaman, ya kan?
bukan nyaman di sudah kasurnya, bukan kan, nyaman kita mau apa cepat gitu guys ya, aksesnya cepat gitu ya. Present convenience and accessibility, dan aksesnya juga ini ya, convenience sudah, akses ditambah lagi sama dia lebih jelas ya. Oke, selanjutnya moreover, V-nya tebel guys. Moreover, the digital economy fosters innovation and entrepreneurship, providing opportunities for startups to thrive in a global market. Kalau ada pertanyaan, nanya ya guys, angkat tangan ya guys ya. Harus kritis ya guys ya. Moreover, selain itu, selain moreover apa aja? Kayak additionally, and then furthermore, and then biasanya kita pakai dan lagi, and then ya kan. Bisa divariasikan moreover, furthermore, additionally guys. Selain itu, digital economy, ekonomi digital itu foster, mendorong ya guys, mendorong, meningkatkan, memupuk, bisa juga mendorong inovasi itu hal yang baru. And entrepreneurship, what is it guys? Entrepreneurship, kewirausahaan. Apakah sama dengan bisnis? No, little bit difference. Wira swasta, wirausaha itu adalah perintis guys. Jadi dia resiko dari nol banget gitu ya. Kalau bisnis itu dari tengah guys. Tinggal ngejalanin operasionalnya sama profitnya aja, mikirin itu businessman. Jadi entrepreneur sama businessman beda. Kalau entrepreneur memang dari bawah, orang jualan kopi ya jalan dari keliling dulu ya. Kalau businessman udah dari tengah. Ya mungkin dia kuliah di MBA, Master Business Administration, langsung jadi pebisnis bisa, langsung jadi CEO ya kan. Dia lebih ke operasional sama itu tadi guys, operasionalnya aja, businessman. Oke ya, alright. Entrepreneurship itu kewirausahaan. Oh emangnya dengan adanya Shopee banyak bermunculan wirausaha. Barrier to entry-nya jadi nggak ada guys. Kalau ada Shopee gitu, dulu kita mau bikin toko modal berapa? Tokonya aja 30 juta, sewanya 50 juta. Sekarang kamu punya produk langsung jualan bisa. Barrier to entry itu halangan untuk masuknya udah dihilangin. Udah hilang, tinggal jualan gitu ya. Makanya kita semuanya bisa jadi entrepreneur. Kalau businessman belum. Nanti kalau udah sukses baru statusmu berubah jadi businessman gitu ya. Providing opportunities, memberikan peluang guys, peluang for. Kalau yang peluang ngacak aja itu chance ya guys ya, yang gampang-gampang. Kalau opportunity itu benar-benar kayak peluang banget gitu ya. For startups, startup yang tadi ya, perusahaan startup rintisan tadi, to thrive, berkembang di pasar global, di global market ya. Jadi orang Amerika juga bisa beli produk kita ya kalau dipesan ya. Dari Cina dibeli dari Indonesia, bisa ekspor impor gampang. Okay, however, this rapid transformation also poses challenges such as cybersecurity threats, cybersecurity threats gitu ya, and the digital divide between different socio-economic groups. However, itu kayak namun this rapid transformasi yang cepat ini guys, ada beda antara fast sama rapid ya. Kalau fast itu kecepatannya 70 km per jam, ini fast namanya. Kalau rapid itu kayak kecepatan mendadak gitu loh guys, dadakan ya. Kayak orang tiba-tiba gini, rapid itu namanya ya, cepet dadakan lah intinya. Transformasi dadakan, lebih ke dadakan artinya ini ya. Also possesnya berpose sebagai apa guys, tantangan ya. Dengan adanya Shopee segala macam itu tantangan, karena such as keamanan cyber, ancaman keamanan cyber kayak hacker itu, dia bisa ngambil duit kita, Shopee Pay kita. And the digital divide itu ini guys, pemisahan ini digitalnya antara sosioekonomik yang berbeda. Sosioekonomik means statusnya beda, status bawah, status menengah, status atas. Ya, bayangkan orang kita beli di Shopee berapa sih harganya guys? Umpamanya pulpen gitu 1000-an ya. Bayangkan diborong sama orang kaya. Gitu loh. Jadi gapnya nggak bisa susah guys. Orang miskin, orang kaya bisa beli ya guys. Jadi dimanfaatkan sama orang kaya. Itulah kenapa orang kaya, miskin makin miskin gara-gara itu. Ya, orang kaya bisa dengan modalnya itu dia bisa ngeborong semuanya, dijual lagi ke kita, gitu guys ya. Apalagi itu ada, teman-teman tahu Temu nggak, aplikasi Temu? Udah masuk Indonesia belum? Ada yang belum tahu Temu? You know, right? Like Tokopedia, but very cheap, right? Karena dia langsung produk Cina, nggak ada perantara ya. Kalau itu masuk Indonesia berantakan. Serius, ekonominya Indonesia berantakan. Starlink juga kalau maunya gratis berantakan Indonesia, guys. Harus ada regulasinya itu, ya.
Oke, what is it again? Memberikan peluang bagi startup untuk berkembang di pasar global. Oke, udah tadi. Namun transformasi yang cepat ini juga menimbulkan tantangan seperti ancaman keamanan cyber, ya kan? Cyber ya dunia maya maksudnya guys ya, cyber itu ya. Dan kesenjangan digital antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Oke, dikit lagi, 3 lagi ya. To navigate these complexities, individuals and businesses must adapt to emerging technologies and embrace, banyak tebelin guys, embrace digital literacy. Tiga kali tiga kali ngomong literacy ya. Kalau favorit gimana guys? Favorites, 2 kali ngomong favorites, right? Kalau sayuran vegetable, right? Kalau ini literacy gitu dong ya. Kalau modern bahasa Inggrisnya apa guys? Modern, modern gitu dong ya. Nggak modern. Literacy, oke. To navigate, untuk menghadapi kompleksitas atau kerumitan ini guys, individuals, orang-orang itu, and businesses dan bisnis must adapt, harus bisa beradaptasi to emerging technology, dengan teknologi yang muncul ini, and embrace dan menerima digital literacy. Menerima maksudnya ini guys, mempelajari ya, literasi digital. Literasi itu ya kemampuan analisa atau baca tulis segala macam ya. Literasi digital. Orang yang bisa pakai Shopee itu ya berarti literasinya bagus. Belum tentu ibu saya nggak bisa pakai Shopee. Nah itu literasinya berarti belum, kayak gitu guys ya. Oke, di situ dia menerima pakai kata embrace guys. Emang apa bedanya sama accept sama receive? Embrace adalah menerima dengan antusias, ya guys ya. Embrace menerima dengan antusias. Nah, kalau accept itu nerima aja, lebih konotasinya lebih kayak kita habis dibohongin teman, ya udah nggak apa-apa, accept that, saya menerima itu kok, accept, ya kan. Kalau receive itu berupa benda fisik, ya. I receive the present from my friends, I receive the letter from my friend. Receive lebih ke benda, ya guys ya. Untuk perbedaan vocab kayak gitu itu yang signifikannya itu kayak di warisan, ya. Warisan, what is the meaning in English warisan? Warisan kayak banyak banget ya vocabnya ya. Heritage is warisan budaya. Oke, ada lagi nggak? Heritage, warisan budaya. Terus heredity, pernah dengar? Itu warisan genetik. Legacy, warisan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai Pak Soekarno itu memberi saya legacy keberanian. Ya, legasinya dia. Dia nggak ngasih saya duit. Ya, kalau warisan berupa duit, rumah segala macam itu heirloom. Heirloom, H-E-I-R-L-O-O-M. Heirloom. Nah, kalau legacy tadi apa? Warisan nilai-nilai. Oke, heritage, warisan budaya. Oke, heredity, warisan genetik. Ya, kok kulit saya coklat kayak gini berarti heredity from my grandpa kayak gitu. Terus kalau warisan duit, heirloom, gitu ya saya. Apa? For you to you, sama. For sama to ya, sama. For you to you. Itu nanti perbedaannya cuman kalau ketemu kata kerja lagi. I want to go there for, mamanya kata kerja nih, sleep nggak boleh. I want to go there for sleeping. For ketemu ing. Kalau to ketemu verb satu. I just want to go there for to sleep. Gitu boleh, to sleep. Kalau for pakai ing, for sleeping. I come here for meeting you. I come here for meeting you. Kalau pakai to, I come here to meet you. To verb satu, for verb ing gitu guys. Bedanya di sini ya. Kalau ke sama aja. Alright, dua lagi. Iya enggak? Dua lagi. Ya. Governments ya, play a pivotal role. Okay, in shaping policies that support digital infrastructure and protect consumer rights in the online marketplace, right? Governments, pemerintah. Kalau pemerintah govern ya guys ya, govern sampai N ya, govern, memerintah, governments, memerintah, govern, play a pivotal role, memainkan peran penting lah. Kok penting? Pivotal itu sebagai titik balik ya guys ya, sebagai titik balik. Kemarin saya jelasin kan, rental PS segala macam ya kan. Ya, masa diulang lagi, nggak usah ya. Government play a pivotal role, pemerintah memainkan peran penting in shaping, dalam membentuk policies guys, membentuk kebijakan. Ya, bikin kebijakan susah loh guys. Pekerjaan paling susah itu ya memutuskan, deciding itu paling susah. Karena dia kalau umpamanya salah decide, ya udah reputasinya hancur.
Gitu guys. Makanya presiden itu susah sekali guys jadi presiden. Karena memutuskan harus ini dulu. Analisa semuanya dulu baru dia bisa memutuskan. Bahkan ini saya pernah dengar Andrew Susanto, you know guys, pengusaha, ya pokoknya yang punya PGI, Pusat Gadai Indonesia, seluruh Indonesia itu yang punya Andrew Susanto, dia bilang ini, kalau di atas jam 9 dia nggak mau ngambil keputusan, harus dari pagi, pas otak lagi fresh. Ya kalau salah ini guys, bahaya, ini ya, nggak boleh ya, ruginya banyak. Alright, shaping policies that support digital kebijakan yang mendukung digital infrastructure, struktur digital, struktur dasar infrastruktur itu struktur dasar gitu ya. Struktur dasar digital and protect, melindungi consumer rights, hak konsumen. Hak konsumen itu ya mendapatkan informasi aman segala macam ya kan. Apalagi hak konsumen guys. Dikasih informasi lah intinya ya, dan aman lah intinya, kita beli aman. Oke. Dan juga di pasar daring ya, di marketplace pasar daring itu dalam jaringan, lawan katanya daring, luring, luar jaringan atau offline ya guys ya. Oke. Ultimately the digital economy is not just a trend, but a fundamental component of modern society that requires continuous evolution. Pada akhirnya, ultimately sama dengan finally ya guys ya. The digital economy, ekonomi digital itu is not just a trend, nggak cuma tren ya guys ya. Tren itu kan biasanya sesaat aja. Ini terus-terusan ini bakalan lanjut terus ini. But a fundamental komponen yang mendasar ya guys ya, of modern society, dari masyarakat modern yang sekarang ini. Fundamental itu bukan basic ya guys ya. Kalau ngomongin fundamental sama basic. Fundament itu lebih rumit, meskipun dia basic tapi dia rumit. Meskipun dia dasar tapi dia mikirnya rumit guys, daripada basic. I'll give you the example. Teman-teman udah belajar grammar? Iya. Subject, verb, object basic ya? Udah tahu ya. Sekarang saya nanya ya, fundamental ini ya. Subject itu apa? Subjek itu apa guys? Yang melakukan. Oke. Sambil bilang yang melakukan ya. Oke, sekarang saya punya kalimat gini. Mobil dikendarai oleh ayah saya. Subjeknya mana? Mobil. Karena ini kalimat pasif kan. Mobilnya jadi subjek ya kan. Nah, apakah mobil melakukan sesuatu? Tidak. Nasi dimakan saya. Nasinya melakukan sesuatu? Tidak. Nah, pertanyaan saya kembali lagi. Subjek itu apa? Kalau bukan pelaku. Nah betul, ya. Ada gini, saya elaborasi dulu. Yang mungkin jawaban pertama adalah pelaku, salah ya kalau pelaku ya. Jawaban kedua, yang paling depan sir, yang paling depan itu pasti subjek. Ada kata-kata in the kitchen I eat, di dapur saya makan. Paling depan apa? In the kitchen kan. Nah jawaban yang benar Sabil bilang tadi, topik inti kalimat ya. Subjek itu inti kalimat. Umpamanya ya, Cristiano Ronaldo mengendarai BMW. Berarti kita lagi menyorot ke Ronaldonya. Ada apa ini Ronaldo? Siapa ini? Ini yang maksudnya pentingnya di Ronaldo. Tapi kalau dibalik, BMW dikendarai Ronaldo. Ada apa dengan BMW ini? Kenapa dia jadi subjek? Topiknya ada di BMW-nya. Itu guys. Alright. Itu pemikirannya dalam banget, nggak basic itu. Memang dia dasar karena ngomongin subjek kan, tapi dia tidak mudah. Itulah bedanya fundamental sama basic. Yeah. Fundamental component of modern society, merupakan komponen fundamental bagi masyarakat modern that requires, yang memerlukan, sama kayak need ya guys ya. Kalau need, bedanya need sama requires ya gini aja. Need ya, sebelum kerja Pak Tukang itu butuh nasi kan, itu nasi itu need-nya dia. Need-nya dia itu nasi. Kalau palu segala macam untuk mencapai target itu requires. I requires the palu segala macam ya, requires. Kalau necessity sir, necessity kebutuhan yang nggak ada, harus ada. Oke. Kalau need kan bisa diganti dengan yang lain kan. Nasi bisa diganti yang lain. Kalau necessity apa? Kesehatan kayak gitu ya. Bisa juga beras necessity ya, tergantung persepsi masing-masing. Requires continuous evolution ya. Evolusi yang berkelanjutan. Oke, akhirnya ekonomi digital bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan komponen fundamental masyarakat modern yang memerlukan evolusi berkelanjutan. Pas setengah jam guys. Alright. Oke, langsung praktek. Any question dulu? Question, alright. Nanti saya hitung lagi teman, kalau umpamanya sama kayak kemarin ini ya, tukeran ya. Nah, jangan sama kayak kemarin. Lu 4 5 1. Oke. 1. Lihat sini guys. Iya. Question. Ya.
In shape, membentuk. Shape itu bentuk atau membentuk ya. Kalau policies, Policies itu kebijakan. Nah, policy. Policy. Apa? Shape sharp, itu sharp itu. Itu sharp. Nah. Terus, any question again guys? Coba lihat, dilihat-lihat lagi. Nothing? Nggak, nggak ada. Oke, saya hitung ya. Oh guys. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Free choice, Sabil. Oke, free choice. Choose your partner. Ya, bebas.